Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria, kelas 1C dengan NIM 210133011022. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur, hierarki, dan perintah sistem Windows. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Sebelum ada sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan sinyal digital. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulan masing-masing. Pengertian sistem operasi secara umum ialah pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan atau system calls ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan penggunaan serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Sistem operasi mempunyai 3 sasaran utama, yaitu kenyamanan, membuat penggunaan komputer menjadi lebih nyaman, efisien, penggunaan sumber daya sistem komputer secara efisien, serta mampu berevolusi. Sistem operasi harus dibangun sehingga memungkinkan dan memudahkan pengembangan, pengujian, serta pengajuan sistem-sistem yang baru. Manfaat dan tujuan untuk menambah wawasan pembaca dan juga saya mempermudah pembaca dalam memahami tentang struktur, hierarki, dan perintah sistem Windows untuk memenuhi tugas pada mata kuliah sistem operasi. Bab 2. Pembahasan, yaitu struktur hierarki. Windows merupakan sistem operasi yang paling banyak digunakan oleh pengguna di komputer di seluruh dunia. Tampilan yang user-friendly sangat mudah digunakan oleh user. Selain itu, Windows juga membuat struktur yang mudah digunakan. Ada 3 sistem file yang terdapat di dalam sistem operasi ini, yaitu 1. FAT16. Sistem file ini diperkenalkan pada tahun 1981 melalui MS-DOS. Pada saat mendesainnya, sistem ini hanya diperuntukkan untuk mengatur file pada floppy drive saja, namun semakin dikembangkan sehingga dapat juga mengatur file pada hard disk. Sistem file ini juga kompatibel untuk semua OS yang ada pada saat itu, seperti Windows 95, Windows 98, atau ME atau OS 2, bahkan juga Unix. Namun kekurangan dari sistem file ini tidak adanya dukungan untuk kompresi, enkripsi, dan kontrol akses dalam partisi. 2. FAT32 merupakan pengembangan dari FAT16 sehingga kemampuan hard disk menjadi lebih baik lagi. Seperti kebalikannya dari FAT16, FAT32 tidak dapat digunakan oleh sembarang sistem operasi. Dengan kata lain, tidak semua OS dapat menggunakan sistem file ini. 3. NTFS merupakan terobosan baru yang benar-benar berbeda dari teknologi sebelumnya. Seperti sebuah gerakan, sistem file ini sudah mendukung untuk kompresi file, enkripsi data, dan cluster, serta peningkatan security yang jauh lebih baik. New Technology File System merupakan kepanjangan dari NTFS yang dapat digunakan hanya pada Windows NT dan semua keluarganya. Untuk struktur file Windows dapat dilihat dari gambar berikut. 2. Perintah sistem Windows. Command prompt adalah sebuah perintah DOS yang ada di Windows yang bisa kita akses baik secara offline maupun online. Command prompt merupakan sebuah fitur menarik yang selalu dibanding dengan sistem operasi Windows yang sangat berguna untuk pengaturan lebih lanjut. Pada sistem operasi Windows yang sangat berguna pengaturan lebih lanjut pada sistem operasi Windows, kita dapat mengakses file, mengganti nama file, dan memindahkan file dengan sangat mudah dengan menggunakan baris perintah. Command prompt pada awalnya dengan sistem operasi DOS adalah sistem operasi berbasis teks yang dikeluarkan oleh Microsoft jauh sebelum lahir sistem operasi Windows. Sama seperti yang terdapat pada sistem yang berbasis Linux yang dikembangkan dengan menggunakan Unix sebagai fondasinya, DOS atau command prompt juga memiliki daftar perintah berbasis teks yang harus
ketikan pada konsol DOS atau command prompt. Menguasai DOS merupakan sebuah pengetahuan dan skill yang cukup mumpuni dan diperhitungkan yang sangat berguna untuk administrator jaringan berbasis Windows. Kita akan lebih mudah untuk menguasai NetBIOS hacking atau remote komputer berbasis konsol Windows dengan mengetahui perintah-perintah DOS atau command prompt. Perintah dasar command prompt atau DOS adalah yang pertama yaitu add user atau perintah untuk menambah atau melihat daftar user melalui CSV file, ARP address resolution protocol, atau perintah digunakan untuk mengganti ekstensi file, boot CFG perintah digunakan untuk mengedit peraturan Windows boot, BRU start perintah yang digunakan untuk mengambil domain browser dan PDC info, CLS untuk mengganti permission file, call untuk memanggil salah satu program dari kelompok program, CD untuk berpindah directory atau folder, change untuk mengganti properties terminal, server session, CHK DSK untuk cek disk atau hard disk dan memperbaiki permasalahan hard disk, CHK NTFS untuk cek NTFS file system, choice untuk menyetujui atau memilih tombol input, keyboard untuk memanggil file, cipher untuk melakukan enkripsi atau deskripsi file dan folder, clean MGR untuk menghapus otomatis temporary file termasuk recycle bin, clear mem untuk menghapus atau membersihkan memori, clip untuk melakukan copy stdin ke Windows Clipboard, CLS untuk membersihkan atau menghilangkan layar, cluster untuk clustering Windows, CMD untuk memulai atau membuka command prompt, color untuk mengganti warna layar command prompt, com untuk membandingkan isi dua file atau lebih, compact untuk melakukan kompres file atau folder pada partisi NTFS, compress untuk mengopres sebuah file pada partisi NTFS, CON2PRT menghubungkan atau memutus koneksi printer, convert untuk mengganti partisi dari FAT untuk NTFS, copy untuk mengcopy satu atau lebih file, CSFDU import atau export active directory data, date untuk menampilkan tanggal, DCOM CNVG untuk DCOM configuration utility, defrag untuk mendefragment hard disk, deal untuk menghapus file, dealproof untuk menghapus profile user entity, dealtree untuk menghapus folder dan subfolder, defcon device manager command utility, dir untuk menampilkan daftar file dan folder, dirus untuk menampilkan daftar disk yang terpakai, discom membandingkan isi dua buah floppy disk, discopy untuk mengcopy isi floppy disk, DNS statistik, DSK untuk mengedit baris perintah, memanggil ulang perintah dan membuat macros, DSA add untuk menambah user dan grup komputer di Active Directory, DSQuery untuk menampilkan daftar item di Active Directory, DSmod untuk memodifikasi user dan grup komputer di Active Directory, echo untuk menampilkan pesan di layar, nlocal untuk menampilkan perubahan pada akhir kelompok file, erase untuk menghapus satu atau lebih file, exit keluar dari command prompt, expand untuk menggelar file, extract untuk mengekstrak file, FC membandingkan dua file, fdisk untuk menampilkan format disk dan partisi, find untuk mencari sebuah file, find str untuk mencari file berdasarkan potongan kata, for untuk menampilkan kondisi terakhir yang terjadi pada waktu terakhir, for files untuk menampilkan proses kelompok, format untuk memformat disk,
free disk untuk melihat kapasitas disk yang kosong. FSU utilitas file dan volume file. FTP file transfer protocol. F-type untuk menampilkan atau mengganti ekstensi file. Global untuk menampilkan user dari grup global. Goto untuk mengakses langsung kelompok program melalui label program pada command line. Help bantuan. HF net. CHK network security hotfix checker. If salah satu perintah kondisi. If member kondisi salah satu user di NT workgroup. If confirm untuk menampilkan konfigurasi IP internet protokol. Kill untuk mematikan atau menghapus program yang sedang berjalan di memori. Label untuk mengganti label list. Lokal untuk menampilkan anggota sebuah grup. Log event untuk menulis file di NT event viewer. Log off untuk log off. Log time untuk menampilkan log pada tanggal dan waktu pada sebuah file. Map ISON untuk mengirim email dengan baris perintah. Mem untuk menampilkan memori yang terpakai. MD membuat sebuah folder. Mode untuk mengkonfigurasi sistem di device. More untuk menampilkan output atau hasil berikutnya di layar. Mountville untuk manajemen volume point. Move untuk memindah file. Move user untuk memindah user. MSG untuk mengirim pesan. MS6C Microsoft Windows Installer. MS Info Windows NT Diagnostic. MSTSC Terminal Server Connection atau Remote Desktop Protocol. Mungi untuk mencari dan mereplika teks dalam sebuah file. MV untuk mengcopy file yang sudah aktif. Net untuk manajemen jaringan yang digunakan. NetDom Domain Manager. NetSH untuk mengkonfigurasi network protokol. NetSVC Data Perintah Service Controller. NBT Stat untuk menampilkan statistik jaringan atau NetBIOS TCP atau IP. NetStat untuk menampilkan statistik jaringan TCP atau IP. Now untuk menampilkan tanggal dan waktu sekarang. NS Lookup Name Server Lookup. NT Backup untuk membackup file. NT Rise untuk mengedit user. Path untuk menampilkan alamat atau path sebuah program. Path ping untuk menelusuri jejak koneksi yang terganggu dan kehilangan paket. Pause untuk menghentikan proses sejenak pada program atau perintah yang sedang berjalan. Perms untuk menampilkan user permission. Permount untuk memonitor performa. Ping untuk mengetes koneksi jaringan. Pop di restore ke harga awal pada direktori ST berdasarkan push HD port TQRY untuk menampilkan status port dan service. Print untuk mencetak file. PRN CNFG untuk menampilkan konfigurasi atau mengganti nama printer. PRN MNGR untuk menambah, menghapus, dan mendefault printer. Prompt untuk mengganti perintah. PSEC untuk mengeksekusi proses secara remote. PSGet Sheet untuk menampilkan SID komputer pengguna. PS-Info untuk menampilkan informasi sistem komputer. PS-Kill untuk mematikan proses berdasarkan nama atau ID pengguna. PS-List untuk menampilkan detail proses yang sedang berjalan. PS-Logon untuk melihat siapa yang sedang log on baik lokal maupun sharing. PS-Loglist untuk menampilkan rekaman log. PS-Password untuk mengganti password account. PS-Service untuk menampilkan dan mengontrol service. PS-Shutdown untuk merestart komputer. PS-Suspend Push HD
untuk menyimpan kemudian mengganti pada direktori asli. QGREP untuk mencari file berdasarkan pola. RASDL untuk manajemen RAS connection. RASPON untuk manajemen RAS connection. Recover untuk merecovery file yang rusak dari disk. REC untuk membaca, menginsert atau menghapus registrasi key atau value. REC-edit untuk mengimport atau ekspor pengaturan registry. REC-svr32 registry untuk unregister DLL file. REC-ini untuk mengganti registry permission. REM untuk merekam komentar pada kelompok file. REN untuk mengganti nama file. Replace untuk menindih atau mengupdate file dengan file lainnya. RD untuk menghapus folder. RDisk untuk membuat recovery disk. RMT share untuk sharing folder atau printer. Robocopy untuk menyalin file atau folder secara keseluruhan. Root untuk memanipulasi network routing table. Rundas untuk menjalankan program pada user account yang berbeda. Run DLL32 untuk menjalankan perintah DLL32. SC Service Control. SCH Task untuk membuat atau mengedit schedule task. SCList untuk menampilkan service entry yang sedang berjalan. Script LT untuk mengontrol aplikasi GUI. Set untuk menampilkan, mengeset atau menghapus variabel tertentu. Set local untuk mengubah lokal konfigurasi sementara pada kelompok file. Set A untuk mengatur konfigurasi variabel secara permanen. Share untuk menampilkan atau mengedit data atau perintah sharing. Shift untuk menyisipkan parameter pada kelompok file. Shortcut untuk membuat shortcut file. Show GRPS untuk menampilkan empty box group user yang tergabung. Show MBRS untuk menampilkan keanggotaan user pada sebuah box group. Shutdown untuk mematikan komputer. Sleep untuk mematikan sementara. Soon untuk menjatuhkan perintah agar berjalan pada waktu yang akan datang. Short input. Start untuk menjalankan program tertentu pada jendela terpisah. SU switch user. Subina CL edit file folder permission ownership dan domain. Subs SD untuk mengurutkan lokasi berdasarkan drive letter. System info untuk menampilkan daftar konfigurasi sistem. Task list untuk menampilkan daftar aplikasi dan service yang sudah berjalan. Time untuk menampilkan atau mengkonfigurasi tanggal atau waktu. Timeout penundaan proses. Title untuk mengatur judul jendela. CMD X pada waktu berjalan. Touch untuk mengganti sampel waktu atau timestamp. Time file. Tracer untuk menelusuri root jaringan pada remote host. Tree untuk menampilkan folder terstruktur pada folder grafis. Strip untuk menampilkan isi sebuah file. Start menampilkan daftar nama domain dan sesi login. Terakhir, var untuk menampilkan informasi versi. Verify untuk memverifikasi file yang telah disimpan. Vol untuk menampilkan label disk. Var untuk menampilkan lokasi file pada struktur directory. AMI untuk menampilkan username dan domain sebenarnya. WinDiff untuk membandingkan isi dua buah file dan konfigurasinya. WinMSD diagnosa sistem Windows. WinMSDP diagnosa sistem Windows lainnya. WMIMC perintah WMI. XCICLS untuk mengganti file permission. Scopy untuk mengcopy files dan folder. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan command prompt ini adalah sistem operasi berbaris-baris perintah. Fungsi dari command prompt adalah menghandle beberapa masalah saat versi GUI atau Graphic User Interface pada Windows kita bermasalah. Diakibatkan virus seperti hilangnya folder option pada Explorer, Task Manager yang di-disable, tidak bisa membuka MS Config dan sebagainya. Lebih lanjut, kita bisa menangani virus lewat CMD. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.